Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Fisika Dasar 1. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait pengukuran, besaran dan satuan, kemudian angka penting, ketidakpastian, dan pembulatan. Nah, di akhir pertemuan Ibu berikan contoh latihan yang harus kalian selesaikan, kemudian sudah kalian kerjakan, sudah Ibu lihat, sudah Ibu koreksi. Sebagian besar Ibu rasa sudah memahami terkait evaluasi materi pengukuran, besaran dan satuan, dan ketidakpastian. Nah, di video kali ini Ibu ingin sedikit memberikan ulasan pembahasan mengenai latihan P2. Meskipun banyak dari kalian telah menyelesaikannya, namun di sini Ibu rasa perlu ada pembahasan terlebih dua pokok pembahasan sebelumnya, angka penting dan pembulatan, yang di pertemuan minggu lalu belum sempat kita bahas lebih detail. Baik, kita ke latihan nomor 1. Ini pemahaman pengukuran besaran dan satuan. Oke, nomor 1, besaran dalam fisika didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok, yaitu besaran utama atau dasar, yang menjadi dasar penurunan berbagai besaran turunan. Misal, volume diperoleh dari turunan besaran pokok, yaitu panjang dipangkatkan 3. Nah, ini berarti ketika kita memiliki benda berbentuk kubus, lalu kita ingin mengetahui volume, maka kita perlu melakukan pengukuran panjang sisi kubus dengan alat ukur yang sesuai. Selanjutnya, panjang sisi dipangkatkan 3, itulah nilai dari volume. Nah, salah satu contoh ini kalian terapkan juga dalam praktikum. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa pengukuran dan besaran sangat berkaitan erat dalam fisika. Karena pengukuran memerlukan alat ukur, hasilnya berupa nilai, kemudian satuan. Nah, terlebih lagi, kita sudah tentu harus bisa menentukan pengukuran apa yang perlu dilakukan untuk kita mengetahui nilai dari suatu besaran tertentu. Nah, beberapa besaran turunan di bawah ini, Ibu minta analisa dari mana asal besaran tersebut, ditinjau dari besaran pokok. Oke, jadi dari satu soal ini harapannya kalian memahami keterkaitan antara pengukuran menghasilkan nilai daripada besaran, yang mana besaran ini diukur dengan alat ukur yang sesuai dan tertentu dengan satuan unik yang melekat padanya. Nah, besaran pokok itu dapat diturunkan menjadi besaran-besaran lainnya. Nah, di sini ada tiga besaran yang diminta untuk menganalisa kira-kira ini berasal dari besaran apa. Nah, yang pertama adalah usaha. Oke, usaha sebagaimana kita ketahui, kalau disimbolkan biasanya adalah W besar, ya kan? Usaha biasanya adalah W besar. Definisinya apa? Yaitu besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda atau barang sejumlah atau sejauh R. Biasanya dituliskan dengan F cross R. Oke, usaha gaya dikali R. Sebagaimana kita ketahui, gaya ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok apa? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita turunkan kembali. Kita ketahui bahwa gaya adalah massa dikali dengan percepatan. Oke. Masih dikali dengan R. Oke, untuk sederhananya di sini Ibu akan menghilangkan kali cross ataupun kali dot, karena kita belum menyinggung terkait vektor. Nah, Ibu tuliskan normal saja, V, R, itu maksudnya perkalian ya. Kita hanya membicarakan terkait besarnya terlebih dahulu.
karena di sini kita meninjau terkait satuan ataupun penurunan besaran turunan yang kita peroleh dari besaran pokok. Kayak usaha, yaitu gaya dikali dengan jarak. Kemudian gaya itu sendiri adalah massa dikali percepatan, masih dikali dengan R. Nah, kita tinjau. M, massa di sini adalah berasal dari massa kan dalam satuan kilogram. Kita gunakan sistem SI. Kemudian percepatan. Nah, percepatan itu sendiri kita ketahui adalah kecepatan dibagi dengan waktu, ya kan? Kemudian R sendiri adalah dimensi jarak atau panjang. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini adalah turunan dari 3 besaran pokok, ya kan? Yang pertama adalah massa, kemudian jarak, dan waktu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, momentum. Di sini kita membicarakan momentum linier. Kita ketahui momentum linier adalah massa dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan. Maka sudah jelas, momentum diturunkan dari besaran pokok, massa, kemudian kecepatannya adalah jarak dibagi dengan waktu. Maka di sini terdiri dari 3 besaran pokok, terdiri dari massa, panjang, dan waktu. Oke, selanjutnya ke percepatan. Percepatan sudah disinggung di poin A. Percepatan disimbolkan dengan A biasanya yaitu kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu sendiri adalah jarak dibagi waktu. Maka percepatan diturunkan dari besaran jarak dan waktu. Kurang lebih analisa seperti ini akan memudahkan kalian dalam menentukan satuan dari suatu besaran. Atau ketika menjumpai suatu kasus soal, kemudian kalian lupa menggunakan rumus apa, jadi kalian bisa menggunakan analisa daripada dimensi, besaran, dan satuan. Itu akan lebih mempermudah kalian. Nah, ini hanya 3 contoh besaran turunan yang dia didapat dari besaran pokok. Sementara ada besaran lainnya dalam fisika yang ketika kita bisa analisa selalu diturunkan dari besaran pokok. Itulah mengapa disebut dengan besaran pokok atau besaran utama yang menjadi basic atau dasar dari penurunan besaran-besaran lainnya. Oke, untuk nomor 1, demikian ulasannya. Berikutnya, kita ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini melibatkan dengan ketidakpastian hasil akhir pengukuran. Bahwa setiap pengukuran dinyatakan selalu dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu ada beberapa macam, ketidakpastian mutlak, kemudian ketidakpastian relatif, ketidakpastian yang muncul akibat alat, ketidakpastian yang muncul akibat pengulangan pengukuran, dan sebagainya. Nah, nomor 2, kita lihat tabel, di situ adalah hasil pengukuran massa kelereng menggunakan neraca sebanyak 5 kali pengulangan. Nah, di sini jelas ya, terjadi pengulangan. Artinya, ketika kita ingin menghitung ketidakpastian, jangan gunakan ketidakpastian yang merupakan hasil pengukuran tunggal, atau kita tidak menerapkan konsep setengah daripada NST. Nah, di sini hasil pengukuran pertama hingga pengukuran kelima, selanjutnya massa dalam gram sekian ya, 5,24, 5,22, dan seterusnya. Bisa jadi ini mengapa berbeda? Bisa jadi yang mengamati adalah berbeda orang, mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, atau juga ketidaktelitian, kurangnya ketelitian pengukur dari melihat skala, kurang lebih bisa jadi ya. Nah, di sini diminta nyatakan hasil akhir massa itu dalam bentuk massa sama dengan massa bar, ini harusnya rata-rata dari massa, plus minus daripada delta M. Delta M adalah ketidakpastian dari massa. Catatannya jelas, ketidakpastian dihitung menggunakan rumus standar deviasi.
Oke, maka cara mengerjakannya adalah kita coba tuliskan di sini. Jadi, kita coba mencari rata-rata terlebih dahulu, ya kan? Ya. Rata-ratanya adalah penjumlahan dari masing-masing hasil pengukuran dibagi dengan banyaknya pengukuran. Kita tengok sebentar daripada teorinya. Nah, bila pengamatan dilakukan N kali pengukuran dari besaran X, terkumpullah data X1, X2, dan seterusnya. Maka nilai rata-rata dari besaran ini adalah X bar, sama dengan 1/N, kemudian dalam kurung penjumlahan dari X1 hingga Xn. Maka untuk kasus yang di atas, X-nya di sini adalah massa ya, M. X-nya di sini adalah massa, kemudian kita ingin mencari M bar rata-ratanya. Tinggal 5,24 ditambah 5,22 ditambah 5,24 ditambah 5,21 plus 5,21 dibagi dengan 5. Itu kita peroleh rata-rata M bar. Selanjutnya, simpangan nilai rata-rata kita menggunakan standar deviasi. Standar deviasi SX, ini secara umum dituliskan seperti ini ya, sama dengan akar daripada sigma J sama dengan 1 hingga N, dalam kurung XJ min X bar dikuadratkan, dibagi dengan N min 1. Sama dengan bisa dijabarkan seperti ini, namun untuk lebih mudahnya kalian bisa mengambil salah satu. Kalau ibu biasanya sering menyarankan yang di bagian pertama saja. Jadi, XJ itu maksudnya misal data ke-1 dikurangi daripada rata-rata, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah data kedua dikurangi rata-rata, dikuadratkan. Seterusnya, hingga data terakhir. Dibagi dengan N-1. N-nya tadi jumlahnya daripada pengamatan sebanyak 5. 5 min 1 sama dengan 4. Oke, kita coba hitung bersama. Oke, kita punya data seperti ini ya. Nah, kita mencari rata-rata. Massa rata-rata sama dengan, jadi 1/5 kan 1/N ya, atau untuk biar lebih penulisan yang tepat, kita gunakan equation saja. Oke. Jadi 1/N, 1/5 ya, dalam kurung 5,24 ditambah dengan 5,22 ditambah 5,24 ditambah 5,21 ditambah 5,21. Oke, sama dengan 1/5 masih dikali dengan total semuanya 5,24 ditambah dengan 5,22. Nah, ibu hitung sebentar. 5,24 ditambah 5,22 ditambah 5,24 ditambah 5,21 ditambah 5,21, 5,24, 22, 24, 21, 26,12. Kita beri kurung 26,12. Nah, ini sama dengan tinggal dibagi 5 ya.
tinggal dibagi 5, 26,12. Selanjutnya dibagi dengan 5. 5,224. Oke, kita peroleh massa rata-ratanya ada 5,224. Selanjutnya, kita coba terapkan aturan pembulatan angka. Oke, kita soroti 5,224 adalah rata-rata daripada massa yang diperoleh. Nah, cara pembulatan kita menggunakan acuan daripada data yang ditampilkan di awal. Misal massanya di sini berdasarkan hasil pengukuran alat ukur, di sini ada 2 desimal, ya kan? 2 angka di belakang koma. Maka hasil daripada rata-rata juga harus kita ambil 2 angka di belakang koma. Kalau semisal kita ingin membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, berarti angka yang harus dihilangkan di sini adalah angka 4. Ya. Kemudian kita tinjau, aturan pembulatan ada 3. Yang pertama, jika yang harus dihilangkan yang paling kiri adalah angka 4. Angka kurang dari 5. Nah, ini kan kurang dari 5 ya. Otomatis mengikuti. Jika kurang dari 5, maka angka terkanan yang mendahuluinya adalah tetap atau tidak berubah. Maka kita bulatkan 2 desimal di belakang angka menjadi sama dengan 5,22. Oke, jadi ini perolehan daripada massa rata-rata. Hasil ini diperoleh dari kita berdasarkan pada hasil pengukuran. Misal ketika kalian praktikum, kalian menggunakan mistar. Kemudian diperoleh panjangnya adalah 12,5. Karena skala terkecil yang bisa ditunjukkan misal hanyalah sekitar 0,1 cm. Maka di situ kalian harus mengikuti data daripada hasil alat ukur. Kalau satu angka di belakang koma, maka rata-ratanya diambil satu angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui massa rata-rata, kita akan memperoleh, kita akan mencari yang disebut dengan standar deviasi. Ibu singkat saja. Standar deviasi. Kita tengok dulu. Ingat-ingat ya. Standar deviasi adalah akar daripada penjumlahan Xj min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Oke. Standar deviasi. Kita coba kopas. Oke. Nah, di sini standar deviasi adalah akar dari, seperti itu ya. Kita jangan dihilangkan dulu untuk angka-angkanya akan lebih mudah. Oke, kita coba masukkan akar. Akar. Oke, akar. Sigma. Operasi sigma adalah penjumlahan. Yaitu dari apa? Xj min X bar, gitu ya. Xj-nya berarti kita di sini adalah massa ke J. Massa yang pertama, 5,24. Oke, kita tuliskan di sini. 5,24. Dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya tadi adalah kita ambil 5,22. 5,22. Oke, selanjutnya dikuadratkan. Jadi dikuadratkannya mulai dari 1 per 1. Oke. Kemudian ditambah. Ditambah data yang berikutnya adalah di sini 5,22. 5,22 dikurangi dengan rata-ratanya 5,22. Kemudian dikuadratkan. Oke. Mungkin sebelah sini bisa Ibu hapus terlebih dahulu.
Oke, nah selanjutnya plus. Masih dalam akar ya. Plus data ketiga 5,24. 5,24 kurangi dengan rata-ratanya, yaitu 5,22. Tutup kurung, jangan lupa dikuadratkan. Oke. Nah, ini baru data pertama ya, Ibu ulangi. Jadi, penjumlahan dari hasil kuadrat nilai ke X dikurangi daripada rata-rata. Data pertama 5,24. Kemudian dikurangi dari rata-ratanya 5,22. Kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, data kedua dikurangi rata-rata, dikuadratkan. Data ketiga dikurangi rata-rata, dikuadratkan hingga data ke-5. Plus kemudian data keempat berapa? 5,21 dikurangi dengan 5,22. Kemudian jangan lupa dikuadratkan. Selanjutnya plus data terakhir sama ya, 5,21 dikurangi 5,22. Jangan lupa kita beri kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini belum selesai. Kita baru mensigmakan, belum dibagi. Kita dibagi dengan N-1, ya kan? Kita letakkan di depan saja, biar lebih mudah. Jangan lupa kurung 1 per N-1. N tadi adalah banyaknya pengamatan sejumlah 5, ya kan? 5 dikurangi 1 adalah 4. Kita tuliskan saja langsung. 1/4. Kurung. Oke. Jadi, standar deviasinya menggunakan persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Tinggal dihitung. Sama dengan, mohon maaf, kita ulangi. Oke, sama dengan, kita kopas saja ya. Kita kopas terlebih dahulu. Oke. Paste. Nah, tinggal 5,24 dikurangi 5,22. Kemudian dikuadratkan. 5,24 dikurangi 5,22. Hasilnya adalah 0,02. Dituliskan di sini ya. 0,02. Dikuadratkan. Selanjutnya di sini 5,22 dikurangi 5,22 otomatis 0. Ya kan? Kita tuliskan 0. Selanjutnya di sini sama 5,24 dikurangi 5,22 persis sama seperti data pertama ya, 0,02. 0,02. Nah, selanjutnya data yang keempat 5,21 dikurangi 5,22. Hasilnya adalah negatif berapa? 5,21 dikurangi 5,22. Negatif 0,01. Negatif 0,01 dikuadratkan. Seterusnya data kelima sama ya, karena datanya sama. Di sini kita punya negatif
Negatif 0,01 dikuadratkan. Oke. Selanjutnya sama dengan tinggal dioperasikan ya, matematis aljabar biasa. Aljabar matematis plus minus kuadrat dan seterusnya. Oke, di sini 0,02 kuadrat. 0,02 kuadrat menjadi 0,0004. Ini jadi mungkin Ibu langsung saja kalian tinggal mengoperasikan atau menuliskan 0,02 dikuadratkan adalah 0,0004. Selanjutnya di sini kan sama, berarti ditambah lagi dengan 0,004 ditambah 0,004. 0,008. Jadi 0,08 ditambah dengan 0,01 ditambah 0,01. Di situ diperoleh hasilnya 0,01. 0,01 dibagi 4 adalah 0,0025. Masih di akar, sehingga hasilnya sama dengan 0,05. Nah, dari hasil perhitungan, kita mencari standar deviasi dengan rumusan seperti itu. Agak panjang ya, tapi di sini meskipun panjang, angka-angkanya masih relatif kecil. Jadi kalian, Ibu rasa tidak mengalami kesulitan yang berarti di sini. Hanya penjabaran matematis biasa, operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Diperoleh standar deviasi adalah 0,05. Nah, di sini kita sudah mendapatkan besaran massa rata-rata dan standar deviasi. Maka kita buat kesimpulan. Hasil akhir pengukuran daripada massa adalah dalam kurung 5,22. 5,22 adalah rata-rata dari massa plus minus daripada ketidakpastian. Ketidakpastian kita gunakan standar deviasi plus minus 0,05 tutup kurung, kemudian selalu sertakan satuan. Mengikuti satuan di dalam soal adalah gram. Jadi hasil akhirnya adalah 5,22 plus minus 0,05 gram. Oke. Nah, Ibu ingin mengulas sedikit terkait aturan angka penting. Jadi, angka-angka di sini ada yang disebut dengan angka penting atau angka signifikan. Ada beberapa aturan daripada angka penting. Nah, misal 5,22 di sini. Angka bukan 0. Aturan pertama adalah angka penting. Jadi 5,22 di sini memiliki 3 angka penting. Nah, selanjutnya di sini 0,05 gram. 0,05 gram memiliki berapa angka penting? Nah, Ibu akan berikan contoh sekaligus sebagai latihan terkait dengan angka penting. Kemudian perambatan ketidakpastian sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya.